Ah, ini saya mau tanya Pak. Bapak doa khusyuk kapan? Doa teh sampai ke nyuruh cut cipanon teh. Satu, dalam keadaan musibah badag. Laras teh Pak. Oh, eta mah yasinan oge 40 poe teu eureun-eureun. Bahkan ngundang santri hataman unggal poe 30 juz. 30 orang diondang 1 juz ewang, hataman 40 poe. Ada hajat yang mendesak, butuh pisan. Pokoknya mah ya aduh, ya seminggu deui ya finalna ya gol moal proyek teh atawa kumaha ya. Oh, ngulem santri, undang ustad, ngadoa khusyuk ceurik hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Gol weh proyekna. Aya deui doa khusyukna. Hilang weh musibahnya, masih kadeh ada ngadoa khusyuknya ke Allah. Berarti kita butuh ke Allah na kapeungan. Berarti kita ibtikor kepada Allahnya hanya kapan. Padahal kita butuh kepada Allah itu seharusnya setiap waktu, setiap gerak, setiap diam, setiap aliran darah, setiap hembusan napas, kita tetap butuh ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Bapak sekarang punya jantung berdetak dalam 1 menit berapa kali Pak? 70 ya. Dalam kedokteran itu 70. Manual otomatis Pak? Otomatis. Ayeuna coba aku Bapak minta ya Allah manualkeun sadinten bae. Manualkeun sehari saja saya biar sendiri mau mompa jantung saya. Kasirep moal damal Pak. Kekejar moal kerja Pak. Moal. Bahkan makan pun moal. Ayo ngaji hikam kela keur ngompa jantung. Jawaban pasti gitu. Artinya apa? Bapak untuk menetapkan jantung berdetak juga butuh ke Allah. Butuh. Bapak dikasih nikmat ngicepkeun mata saja, itu butuh nggak ke Allah? Kok kita yang butuh setiap hari ke Allah, ari doa khusyuknya kadang kalau sakit baik doa khusyuk. Nah emang itu kamu punya tangan yang sehat itu nggak butuh gitu ke Allah? Emang itu kamu yang punya kaki yang sekarang bisa berjalan itu nggak butuh gitu ke Allah? Butuh. Apa butuhnya? Tetap nikmat ini ya Allah jangan dicabut dari saya. Sehat yang kita miliki sekarang emang kita udah nggak butuh lagi gitu ke Allah? Tetap butuh agar Allah senantiasa menjaga kesehatan kita. Sampai sini bisa dipahami banyak. Jadi kapanggih ku kita bahwa doa itu adalah inti dari beribadah. Akhirnya ketika berdoa pun jangan anggap bahwa doa itu adalah wasilah, ijabah adalah tujuan akhirnya. Dibalik Pak, harusnya doa itu adalah tujuan akhirnya, wasilah itu hanyalah sunnahnya, ijabah itu adalah sunnahnya saja. Sampai sini bisa dipahami banyak? Jangan diiktikadkan bahwa Bapak ketika ingin mendapatkan sesuatu maka doa menjadi wasilahnya. Karena kalau ada orang yang beranggapan seperti ini, maka dia berdoa dengan khusyuk dan handap asor di hadapan Allah ketika hanya ada hajatnya saja. Tetapi yang sebenarnya terjadi itu adalah ketika kita hidup di alam dunia ini, doa itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena doa itu ya ibadah sendiri, ibadah yang tersendiri. Sholat ibadah tersendiri, puasa ibadah tersendiri, doa pun ibadah tersendiri. Walaupun belum diijabah sampai sekarang, doa jangan pernah berhenti. Oke, sering kita berdoa banyak, diijabahnya lama. Terus yang banyak diijabahnya lama. Apapun bentuk ijabahnya dari yang tadi 3 tadi. Kira-kira masa penantian Bapak di doa sampai diijabah tadi itu gimana? Diberikan pahala atau bahkan dianggap tiada faidahnya atau punten banyak atau hanya sia-sia saja? Bapak tahu nggak? Ketika Bapak menunggu ijabah doa,
nunggunya bapak teh jadi ibadah. Lah, kok bisa gitu? Ada hadis Rasul, intidorul faraj ibadah, menunggunya kebahagiaan, menunggunya ijabah doa itu merupakan salah satu ibadah. Tapi syaratnya yang tadi, Pak. Ketika bapak menunggu ijabah, tetap berdoa mah tetap lanjut, ibtikor mah tetap ada, rasa butuh kita kepada Allah tetap ada, putus asa hilangkan jauh-jauh, suudon hilangkan jauh-jauh kepada Allah. Ketika kita menunggu ijabah doa tersebut, nah kan nunggu nawaege jadi ibadah. Lamun itu hitungan matematis, Pak. Gedean mana pahala nu 2 tahun diijabah sama sebulan diijabah? Gimana, Pak? Gedean mana kira-kira? Ya tentu yang 2 tahun. Semakin lama ijabah, semakin lama menunggu, semakin lama ibadah yang tercatat. Bahkan gitu, Pak. Punten, ada hadis lagi yang lain mengatakan intidorul hasanah kiparoh, intidorul hasanah ibadah. Nunggu-nunggu kebaikan itu jadi ibadah. Makanya kan kenapa atabkiru ilal masjid itu sunnah hukumnya, yaitu sebelum adzan pergi ke masjid itu kan sunnah hukumnya. Kenapa? Karena dari bapak menunggu sampai ke adzan sampai melaksanakan sholat itu semuanya terhitung ibadah. Kalau bapak nunggu sholat duhur dari jam 11, tentu ibadahnya ternilai dari jam 11 sampai jam 12. Ada orang yang datang setengah 12. Kalau dibandingkan dengan yang nunggu dengan dari jam 11, maka tentu besar yang jam 11. Sampai sini bisa dipahami banyak. Sehingga jangan sampai kok lila pisannya beda jeung si anu mah kalau ngadoa teh top chair. Sehingga banyak yang datang ke rumah teh ngantri deui minta dipang doakeun. Da puguh saeta mah doana top chair. Ada satu hal rahasia yang belum kita tahu, Pak. Menunggu ibadah itu bisa jadi kiparat, bisa jadi ibadah untuk dicatatkan di buku catatan amal kita. Sampai di sini bisa dipahami, Pak. Jadi Bapak mau diwujudkan langsung, ya berarti itu yang terbaik dari Allah. Bapak ditunda pun ijabahnya itu terbaik waktu menurut Allah. Ada sebuah kisah, Pak. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun. Kapan itu bersaudara ya, Pak ya? Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa, ungkapan doanya beliau mengatakan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan katsira. Ya Allah, Engkau telah memberikan Fir'aun wa mala'ahu, pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesarnya, zinatan, perhiasan, wa amwalan fil hayatid dunya, dan harta yang berlimpah. Tapi Rabbana liyudillu ang sabilik, hal itu maka malah disalahgunakan. Disalahgunakan gimana? Untuk menyesatkan orang-orang. Fir'aun tuh hartanya berlimpah, tong boroning kekayaan pakaiannya gitu, banyak hartanya itu semesir mah tumplek wah harta Fir'aun semuanya. Wa mala'ahu, dan keroncok-keroncoknya, Pak. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun itu melihat ada potensi besar kalau hartanya hilang, maka dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu cita-citanya, ingin Fir'aun ini beriman, maka ngedoa ke Allah. Rabbana tumis ala amwalihim. Rabbana mis, ya Allah, tolong hancurkanlah harta mereka. Wasdud ala qulubihim, mun bisa mah matikan saja langsung hati mereka. Kenapa? Karena mereka ini gak akan pernah beriman hatta yarawul azab, kecuali dengan satu hal, mereka sudah merasakan azab heula baru pasti mau percaya dan beriman. Itu Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun sampai ke seperti itu ke Fir'aun. Itu berdoa kepada Allah, terus dilantunkan. Bapak tahu berapa lama diijabahnya? Dauhnya di ayat selanjutnya, qala qad ujibat da'watakuma, doa kalian sudah diijabah, kata Allah. Selang berapa tahun? Arba'ina sanatan, 40 tahun.
ngadoana 40 tahun ke belakang pingin Fir'aun dan seluruh tentara-tentaranya dibinasakan oleh Allah, harta yang dimilikinya, ku Allah diijabahnya 40 tahun. Kira-kira lamin. Lamin. Luar biasa lamin. Bahkan nanti Kanjeng Nabi Zakaria pingin punya anak. Nah nantilah itu insya Allah kita akan bahas di hikmah yang selanjutnya di minggu yang akan datang. Artinya apa? Artinya kita pasrahkan pilihan Allah dalam wujud doa. Mewujudkan doa itu apapun pilihan Allah kita pasrahkan dan kita percayakan. Waktunya pun kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul pernah dawuh, doa kalian pasti diijabah oleh Allah malam yu'ajil, selagi kalian tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Tergesa-gesa itu ialah kalian berkata, qad da'autu walam yustajab li. Saya sudah berdoa tapi kok belum diijabah juga. Tak, kalau ada kata-kata itu baik terucap atau tersimpan dalam hati, maka sampai kapanpun tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita ketika berdoa kepada Allah, apa yang telah kita ketahui ini bisa kita amalkan, sehingga doa kita itu tidak perlu Bapak pikirkan buahnya mau diijabah atau tidak, itu mah urusan Allah. Tetapi ketika kita ditakdirkan berdoa saja, itu syukurannya sudah luar biasa. Kenapa? Dengan ditakdirkan berdoa itu kita sudah menampakkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, panginten 5 menit lagi Pak. Bila aya anu tengartos kita diskusikan bareng-bareng Pak. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah, kalau kita sudah rangkum apa yang sudah kita kaji tadi, maka satu kesimpulan yang kita bisa ambil. Satu, berdoa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Udu'u, itu kan kalau Bapak nanti ngaji nahu bentuknya segatnya fi'il amar. Kalau ada fi'il amar dalam Al-Quran, itu kalau nggak wajib pasti sunnah. Nggak ada fi'il amar atau perintah itu yang hukumnya dipikirnya malah jadi mubah, nggak ada. Jauh-jauh ke makruh ke haram mah. Sehingga satu yang harus kita pahami dulu, bahwa doa adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau itu diperintahkan Allah, maka doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk masalah ijabah ini kita pasrahkan saja seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak boleh punya keinginan, ya Allah saya pinginnya sih sebulan ini diijabahnya, boleh kok. Tapi sadari betul bahwa pilihan Allah tetap yang terbaik. Kalau punten Pak, kita milihnya ya Allah sudahlah supaya kelihatan nyata, punten nanti saja wujudkan doa saya itu di akhirat. Tapi yang terbaiknya malah diwujudkan di dunia. Kenapa? Karena mungkin kita pingin yang di akhirat, tetapi cek Allah mah enggak. Sebenarnya yang lebih bagus itu diwujudkan di dunia. Sampai sini bisa dipahami Pak. Artinya apa? Doa mah terus jangan berhenti. Masalah ijabah sudah jangan kita pikirkan. Gak usah kita risaukan. Mau itu di akhirat, mau itu sesuai dengan isi permintaan kita, atau mau diganti dengan dihilangkannya balahi dari diri kita. Udah, tentu semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala jamin untuk kita itu tentu yang terbaik untuk seluruh hambanya. Sampai sini saya baca. Baik. Mangga. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Salat itu
secara lughoh, secara bahasa artinya doa. Kemudian sholat secara istilah fikih artinya adalah aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslimatil ula. Ini kita bahas secara fikih banyak. Salat adalah ucapan rukun yang 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, solawat kepada Rasul di tahiyat akhir, salam yang pertama. Yang mana rangkaian salat itu terdiri dari 2 hal. 1 rukun qauli, 2 rukun fa'li atau rukun pekerjaan, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Kira-kira salat pekerjaan hati, pekerjaan dohir. Hati itu dohir. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ari sholat gimana? Ya sholat itu, iya yang takbiratul ihram, masa pakai hati? Ya sudah digambarkan lah. Sehingga kalau ada yang masih salah paham, as-sholatu li zikri, sholat itu untuk mengingatku, itu bahasan yang berbeda sebenarnya. Untuk korelasi antara sholat menurut bahasa dengan sholat dengan doa yang telah kita bahas tadi, kalau sholat secara fikih adalah gerakannya, sedangkan doa perbuatan dohir atau perbuatan hati. Nah ini kan kita harus pahami dulu Pak. Dohir itu masuknya rukun kolbi atau ibadatul kolbiyah atau ibadah dohiriyah Pak. Berdoa itu. Doa itu adalah ibadah yang sifatnya qalbiyah. Makanya kalau ada orang yang ngangkat tangan, hatena kemana-mana, berdoa bukan Pak? Bukan. Sampai sini bisa dipahami Pak. Artinya apa sih korelasi antara doa dan sholat? Kan sholat itu isinya doa-doa, keneh mana Pak? Yang wajib di sholat itu bacaannya cuma 5 Pak. Fatihah wajib, takbiratul ihram wajib, tahiyat akhir yang tahiyatul sampai syahadat wajib, sholawat kepada kanjeng Rasul wajib, salam wajib. Bapak selepas itu nggak pakai baca doa-doa, sah nggak sholatnya Pak? Sah nggak sholatnya Pak? Sah tetap. Kenapa? Karena fikih kayak gitu. Kemudian yang lainnya berarti sunnah. Atau doa itu yang mana? Doa itu adalah yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita korelasikan antara sholat dan doa, sholat adalah ibadah dohiriyah, badaniyah, sedangkan doa, walaupun memang wujud dari doa itu bisa terlihat dengan mengangkatkan tangan, kemudian mengucapkan dengan lafaz melalui lisan, tetapi tetap yang dihitung tetap gimana yang ada di dalam hati kita. Pakai itu gitu Pak. Cekap pengen Pak. Nah. Doa yang dilakukan oleh orang lain dibandingkan doa yang dilakukan sendiri, mana yang lebih mudah terijabah? Oke. Doa yang dilakukan dengan sendiri-sendiri, ya. kalau yang didoakan itu sangat. Ini ada kasus, Pak. Saya baca langsung dari kitab Syekh Ramadan Al-Buti-nya. Bapak doa diri sendiri dengan mendoakan masyarakat dan lingkungan Bapak. Lebih mudah mana ijabahnya? Ya Allah, mudah-mudahan masyarakat saya sing barager sadayana, sing saroleh sadayana, semuanya diberikan rezeki dari yang halal, berkecukupan. Dengan Bapak mendoakan diri sendiri, kira-kira secara logika lebih mudah mana diijabahnya? Pokoknya mah sama-sama angel ya. Yang saya susah, yang masyarakat ge komo. Tetap Pak, berdoa itu syarat-syaratnya tetap harus terpenuhi. Bapak berdoa tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan dimulai dengan tobat Pak. Kemudian setelah tobat, ketika berdoanya kan hatinya, tatanannya sudah kita bahas siapanya. Syarat doa ini terpenuhi, maka sudah dapat jaminan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang saya doakan Bapak, tetap gak syarat yang tadi harus terpenuhi? Harus terpenuhinya untuk saya atau yang didoakan? Ya Allah, moga-mogahan ya Bapak Pak Edi teh sing pinter, sing bager, sing soleh. Ya Allah, saya ngadoa, saya emang geus tobat. Terus geus hate geus, wah geus bener ka Allah Subhanahu wa taala.
tapi Pak Edinya nggak tobat-tobat. Kira-kira jadi mual doanya? Jadi mual doanya? Itu termasuknya permintaan. Kenapa? Karena yang mendoakan harus, yang didoakan pun harus. Tapi kan buktinya kadang-kadang suka ada yang terwujud. Kalaulah ada yang terwujud, banyak Pak ulama kita, kiai kita, seluruh orang-orang soleh mendoakan bahwa Indonesia ini agar tenang, damai, tentram. Berapa banyak yang mendoakan? Bahkan setiap khotib pun pasti mendoakan, Allahumma ya Allah, semoga engkau jadikan negara kami ini, negara Indonesia, negara yang baldatan thayyibah wa rabbun ghafur. Kan gitu banyak doanya tuh dipapai semuanya. Sampai sekarang sudah terwujud atau belum? Nah, angel nu tobatna kudu semuanya. Bapak nanti kaji kitab fikih Fathul Qorib bae nu kecil-kecil, salat istisqa. Salat istisqa itu apa, Pak? Minta hujan. Salat istisqa itu ada syarat sebelum bareng-bareng semuanya salat dan berdoa kepada Allah. Apa syaratnya? Puasa 3 hari, kemudian melakukan tobat sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan yang nggak usah pakai puasa lah pokoknya teh. Tapi harus tetap tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aya behiji nu teu tobat. Kumaha eta? Turun hujan, turun ngan imah manehna mah moal. Ya artinya apa? Artinya semuanya syarat-syarat harus terpenuhi. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi kalau secara logika mudah mana, Pak? Ya mudah untuk diri sendiri. Makanya kan kenapa kalau kita berdoa banyak itu kan, ayo kita mulai dengan beristighfar bersama-sama. Ya istighfar nu hiji mah nya aya bae. Ngahulang, ngalamun. Nah itu punten banyak. Sulit untuk mewujudkan doa tapi untuk dirinya sendiri. Ya karena memang doa itu syarat-syarat tadi harus terpenuhi. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya Pak. Dan kita termasuk orang-orang yang selalu rajin berdoa kepada Allah. Karena memang doa salah satu ibadah yang mudah-mudahan dengan berdoa kepada Allah ini yang bisa mendatangkan ridho Allah, rahmat Allah, sehingga kita dengan doa bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan pernah berputus asa mengeluh kepada Allah, karena tidak lagi tempat mengeluh hanya kecuali Allah. Jangan pernah putus asa dan berhenti meminta kepada Allah, karena tidak lagi ada lagi tempat untuk meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedalkeun semuanya, keluarkan semua hajat kebutuhan kita kepada Allah, karena Allah Maha Kaya, Maha mencukupi semua kebutuhan hamba-hambanya. Tapi di samping itu tetap yakini ijabah doa dari Allah itulah yang terbaik yang kita inginkan, yang langsung merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita cita-citakan dan harapkan. Panginten sakitu wae. Untuk doanya saya meminta keridhaan yang sepuh, siapa saja itu sepuh, untuk kita memimpin doa bareng-bareng. Mangga.